garis singgung di suatu titik, ya, di setiap titik gradien garis singgung di setiap titik x, y. Di sini ada yang pakai wind plot. Nah, kalau pakai wind plot selesai. Jadi kita tidak akan dibahas di wind plotnya karena kita harus membahas grafik di wind plot program. Kemudian kita lihat, nah seperti dx ini, ya, tambah x-nya sama 0, maka kita bentuk dalam bentuk dy per dx dikurang x. Nah grafiknya ini medan arahnya. Nah ini seperti ini. Jadi gradien di setiap titik. Gradien di 2. Berarti dy dx sama negatif x per y. X-nya 2, y-nya 1. Nah gradiennya ini. Nah potongan-potongan gradien itu disebut ini medan arah. Nah ini adalah selesaian khusus. Kalau medan arah itu melalui titik 2,1. Ini 2,1. Nah grafiknya seperti ini. Ya, nah ini nih yang merah. Solusi khusus. Nah kita akan lihat berikutnya. Ini masih sama. Nah ini semua pakai wind plot. Nah, tadi jadi tujuan dari solusi grafis yaitu mencari tren dari solusi suatu PD. Nah, solusinya sendiri tidak nyatakan secara eksplisit. Nah, di sini ada berikutnya ada PD otonom. Otonom itu berdiri sendiri. Nah, ini bentuknya dy per dx adalah sama dengan f fungsi dari y. Jadi tidak ada x yang muncul. Hanya muncul peubah tak bebasnya y. Nah, contohnya ini dy per dx dengan 2y, dy per dx 1,8 kurang y, dy per dx y kuadrat kurang 4 dan sebagainya. Nah, biasanya ini adalah kasus dari pertumbuhan penduduk atau gerak jatuh bebas dengan gesekan. Kemudian itu salah satu contoh autonomus. Nah, PD otonom bervariasi medan arahnya hanya pada arah sumbu tegak saja, pada sumbu Y saja. Nah, kita lihat akan lebih jelas kalau sudah ada contohnya. Nah, ini ya. Ini medan arah dari PD otonom. Ya, ini ada nomor 2, 3, 4 ya, ini 2, 3, 4 ya. Nah, ini contoh. Nah, kita akan lihat ini garis ini. Ini garis ini. Ini garis ini ya. Ini akan kita lihat. Nah, kemudian kita akan mencari titik kritis pada suatu PD otonom. Seperti yang tadi. Nah, nilai titik kritis. Ya. Jadi nilai titik kritis, kita punya PD, misalkan secara umum, PD-nya dy per dx itu sama dengan fy. Ya. Titik kritis terjadi, TK titik kritis dari dy per dx sama dengan fy adalah dy dx-nya sama dengan 0. Maka di sini akibatnya fy-nya sama dengan 0. Nah, untuk y berapa? Nah, itu yang disebut titik kritis. Nah, di sini contohnya dy per dx itu adalah 2y. Nah, titik kritis TK terjadi jika dy dx sama 0 atau 2y sama dengan 0. Nah, diperoleh di sini y sama dengan 0. Jadi titik kritisnya adalah y sama dengan 0. Nah, kenapa dy sama? Karena dy sama 0 itu dy per dx sama 0 itu turunannya 0, artinya gradiennya sejajar sumbu x. Gradiennya 0 sejajar sumbu x. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini y sama 0 itu adalah sumbu x.
Nah, jadi titik kritisnya 0,0, Y sama 0. Nah, ini adalah garis kritis, titik kritisnya 0, Y sama 0. Nah, Y sama 0 adalah sumbu X dalam hal ini. Kemudian contoh kedua, nah, dy per dx sama dengan 1,83 kurang y. Sama tadi titik kritis itu adalah 1,83 y dengan 0, maka diperoleh y dengan 1,83. Nah, kita akan lihat ini 1,83. Ini 1,83 ya. Nah, ini adalah titik kritisnya y sama. Nah, titik itu hanya sebuah titik kritis yaitu 1,83. Nah, garis yang mulai 1,83 disebut garis kritis. Garis yang mulai titik kritis disebut garis kritis. Jadi sekali lagi, garis kritis adalah garis yang melalui titik kritis. Nah, ini apa gunanya garis kritis? Garis kritis berguna untuk menentukan tren dari suatu solusi PD jika X atau sumbu datar semakin besar. Artinya kalau X-nya makin besar, nah ini coba lihat, X-nya makin besar, maka gradiennya itu makin tinggi. Ya. Lebih tinggi, lebih besar gradiennya. Nah, ini solusi kurvanya seperti ini. Kalau X mendekati besar sekali, maka grafiknya makin ke atas, menjauh dari sumbu garis kritis. Ini juga sama menjauh. Nah, yang ini garis kritisnya, kurvanya itu mendekati garis kritis. Ya, baik dari bawah maupun yang dari atas. Ini contoh tadi dy dengan 2y. Ini dy per dx 1,83 dikurangi ya ini. Ya, ini tadi. Nah, kita akan melihat jenis-jenis titik kritis, ya. Jenis titik kritis. Dari PD autonom. Nah, kita lihat ini gambarnya. Ini titik C-nya, titik kritis. Ini C. Nah, kalau di sini gradiennya negatif, berarti ke bawah negatif. Yang ini ke atas positif. Jadi untuk titik di atas C, gradiennya negatif. Kalau di sini positif. Nah, ini yang disebut stabil. Ini titik kritis stabil. Stabil. Kemudian kalau yang ini di atas C itu positif, di bawah C negatif. Berarti di sini tak stabil. Kemudian berikutnya ini titik C, di atas titik C positif disebut upper, di bawah C-nya ini yang di bawah C disebut lower, di atas C adalah upper, di sininya juga positif. Dan yang ini juga sama kondisinya tapi arahnya ke bawah. Ini titik C, ini ke bawah, berarti negatif, negatif. Nah, ini disebut semi stabil. Semi stabil. Ini stabil atau yang disebut juga dikatakan atraktor. Atraktor, ya. Semi stabil atau atraktor. Kalau tak stabil disebut repeller. Repeller semi, ya, ini semi stabil. Jadi ini jenis-jenis dari titik kritis. Nah, kita akan lihat contoh lain.
Nah, coba perhatikan. Tentukan 2 garis kritis pada DY. Nah, saya ganti ya. Saya ganti soalnya. Tentukan titik kritis. Ya bolehlah ini aja dah. Tentukan titik kritis pada Y kuadrat dikurang 1,83 kuadrat. Ya. Ini berikutnya. DY per DX itu sama dengan Y kuadrat dikurang 1,83 kuadrat. Nah, titik kritis tadi terjadi jika Y kuadrat dikurang 1,83 kuadrat itu sama dengan 0. Maka diperoleh di sini Y sama dengan Y kuadrat sama dengan 1,83 kuadrat. Maka kita peroleh Y itu adalah 1,83 atau Y sama dengan negatif 1,83. Masih ingat ini? Ini nggak kelihatan. Coretannya nggak kelihatan. Ya, kelihatan sekarang. Naik lagi Pak dikit. Ya, udah kelihatan. Ya, sudah. Ya, jadi dari sini, ini dari mana diperolehnya? Ya, intermezzo. Kalau saya punya A kuadrat sama dengan B kuadrat, atau saya ganti aja dengan X kuadrat sama B kuadrat, maka X itu sama dengan akar B kuadrat, atau ini sama dengan B, atau X sama dengan negatif akar B kuadrat. Ini sama dengan negatif B. Ya. Jadi kalau X kuadrat sama 25, maka X itu 5 atau X negatif 5. Karena negatif 5 sama 25. Ya, ini yang mengingatkan untuk ini. Nah, grafiknya seperti apa? Nah, ini yang disebut fase lain ya. Ini fase lain. Ini fase lainnya. Nah, fase lain itu garis tegak. Kemudian kita tentukan titik kritisnya. Titik kritisnya adalah ini 1,83 dan 1,83 negatif 1,83. Nah, kita ambil nilai tadi DY per DX itu adalah Y kuadrat dikurang 1,83 kuadrat. Nah, kalau Y-nya diambil lebih besar dari 1,83, misalkan ambil 3, ini positif negatif nggak DY DX-nya? Halo? Kalau Y-nya diambil lebih besar dari 1,83, diambil sama dengan 3 misalkan. Positif negatif ini? Nilai ini. Halo? Positif, Pak. Positif ya. Jadi untuk di atas upper dari titik kritis ini adalah positif. Nah, kalau di bawah ini ambil saja 0, ini negatif kan? Ini negatif. Kalau yang ini lebih kecil dari negatif 1,83, positif juga kan? Negatif 3 kuadrat. Ya, ini positif. Jadi ini ke atas, yang ini ke bawah, yang ini ke atas. Lihat ini ke atas, yang ini ke bawah, ini ke atas. Berarti 1, negatif Y sama dengan 1,83 itu titik kritis apa? Jenisnya. Lihat di sini tadi. Ke bawah menjauh, makin menjauh, tak stabil kan? Titik kritis TK tak stabil. TK tak stabil. Titik kritis tak stabil. Atau repeller. Ya, atau repeller. Kemudian kalau Y sama dengan negatif 1,83, ini lihat menuju. Berarti ini TK-nya stabil. Ada yang mengatakan stabil asimptotik. Ya. Jadi itu jenis-jenisnya. Jadi ini lihat tadi dimasukkan Y-nya kalau sudah ada titik kritis,
dimasukkan nilai-nilai di atas titik kritis, kemudian di bawah titik kritis, positif atau negatif. Dari ini jawabannya ya, yang itu sudah terjawab. Kemudian yang berikutnya, nah ini plot medan arah nggak perlu. Nah di samping ini dipakai tadi pakai plot, pakai win plot. Saya nggak punya programnya ya karena Anda itu hanya mengenal saja. Nah, kemudian ada yang disebut fase portrait. Nah, dengan plot medan arah maka mudah untuk menentukan tren kurva solusi. Tren itu kecenderungan. Nah, garis kritis dan jenisnya. Tanpa plot medan arah maka jenis garis kritis dapat ditentukan dengan melihat tren di sekitar garis atau titik kritis. Nah, tren di sekitar titik kritis disebut dengan fase portrait atau PP. Nah, tadi fase lain. Nah, misalkan contohnya berikutnya. Nah, ini sudah tadi fase portrait. Ini yang tadi ya. Yang sebelah sini. Ini udah ada. Kita ke contoh. Nah, yang tadi contoh yang tadi adalah misalkan nih saya baru lah. DY per DX itu sedangkan negatif ya, biar banyak contoh, negatif 3Y. Maka titik kritisnya diperoleh dan negatif 3Y dengan 0 berarti Y sama dengan 0 ya. Nah, jadi titik kritisnya Y sama 0. Nah, jenisnya apa? Kita gambar fase lain. Ini fase lainnya. Ini Y sama dengan 0. Nah, ambil Y-nya lebih besar 0. Positif, negatif. Negatif kan? Halo? Iya, Pak. Ambil Y-nya lebih kecil 0. Ini positif. Ya. Maka kurvanya itu akan begini. Ke bawah. Karena gradiennya negatif, kurva itu dari kiri ke kanan naik. Kalau positif dari ke kanan, dari kiri ke kanan naik ya. Kalau positif, kalau negatif turun grafiknya. Nah, kita lihat ini baru PP, EPL, fase lain. Nah, fase portraitnya kita gambar di sini titik-titik. Nah, ini adalah membagi daerah menjadi dua bagian garis. Nah, ini adalah garis kritis. Ini tadi Y dengan 0. Nah, tadi di atas titik kritis kurvanya turun. Nah, kita misalkan ambil sebuah titik di sini. Y-nya misalkan 2. Ini Y2. Ini 2. Berarti dari kiri ke kanan turun karena gradiennya negatif. Gambarnya gini. Nah, gitu kan? Kemudian di bawah atau lower dari titik kritis di bawah 0. Misalkan ambil negatif 1 misalkan atau negatif 2. Berapa saja asal di bawah ini. Nah, kurvanya naik. Tapi tidak pernah memotong 0. Nah, kita lihat tadi ini negatif, kemudian di sini positif, kemudian lihat ini menuju. Jadi titik kritis apa namanya? Ini fase portrait PP. Nah, di sini kita lihat kalau menuju ke suatu titik, menuju ya, mendekat dari atas maupun dari bawah mendekat itu disebut titik kritis stabil. Ya, jadi ini Y sama dengan 0, titik kritis stabil. Itu jenisnya ya. Ini tadi PL. Nah, ini adalah bidang, titik-titik di bidang. Di solusi itu kurvanya seperti ini. Solusi kurvanya.
Kita lanjut. Ini sudah tadi. Nah, coba yang ini. Contoh lain ya. Contoh lain. Tentukan misalkan itu. Tentukan titik kritis. Tentukan titik kritis dan jenisnya. PD dari PD. Nah, PD-nya DY per DX itu dengan 2 dikurang Y. Coba ada yang mau jawab. Nanti dapat poin kalau ada yang menjawab. Jangan takut salah. Salah atau benar yang menjawab dapat poin. Silakan. Saya coba jawab boleh? Ya, siapa namanya? Muhammad Wendy. Mudah-mudahan nanti catat sendiri di catatan Anda. Coba gimana? Lagi Pak, siap. Kan? Y sama dengan 2. TK titik kritis terjadi TK, jika ya. DY per DX sama dengan 0, gitu kan? Ya, Maka Pak. peroleh apa? 2 min Y. 2 min Y sama dengan 0. Y sama dengan 0. Maka diperoleh Y sama dengan 2. Y sama dengan 2. Kemudian gambar Titik kritis. fase lain dulu. Oh, fase lain. Ya, fase lain kan gini. Ya. Y-nya sama dengan 2. Gitu kan? Ini 2. Kemudian tes ke sini. Kalau Ya. Y-nya lebih besar 2, positif negatif? Negatif. Negatif, berarti negatif. Ya. Berarti ini turun. Ya. Oh, sorry, negatif. Negatif. Nah, turun. Kemudian kalau X-nya lebih kecil 2. Positif. Positif. Di sini positif, berarti arahnya ke sana kan? Ya, Ya. Pak. Nah, kita lihat garis ini garis kritis. Nah, kita gambar ini sumbu Y. Nah, kurvanya seperti apa? Tadi kalau ini negatif. Ini 2. Ya. Gitu kan? Ini negatif. Nah, misalkan ambil sebuah titik. Anda berapapun ya. Gini aja. Ini Y0 lah misalkan. Ya, atau mau diambil secara tepat silakan. Kalau Y-nya 3 atau 5, misalkan ini 3. Maka kurvanya tadi apa? Turun kan? Turun. Nah, dari kiri ke kanan turun. Nah, gitu kan? Nah, kemudian kalau diambil Y-nya di bawah 2, ambil saja 0 misalkan. Ini 0. Kurvanya seperti apa? Naik. Naik dari kiri ke kanan, naik. Ya. Ya. Nah, ini PP, ini adalah PL. Ini PL, sorry. Ini PP. Nah, jenis titik kritisnya apa? Stabil. Y sama dengan 0, titik kritis stabil. Titik Stabil. kritis stabil. Nah, gitu kan? Ya. Berikutnya. Nanti dipoto ya. Jangan nggak usah dicatat. Berikutnya siapa yang mau nih? DY per DX itu sama dengan Y kuadrat dikurang 9. Ya, tadi
tentukan biasa ya. Tentukan titik kritis beserta jenisnya. Ada yang mau jawab? Halo. Saya boleh, Pak? Ya, siapa namanya? Lutfia Zahra. Ya, lebih jarak. Ya, catat Anda. Ya, catat dulu 1 poin. Ya, gimana? dy per dx. Gimana? Titik kritis ya. Ya, titik kritisnya. Jika, nah, gimana? Terus? Y sama dengan y min 3 sama dengan 0. Y kuadrat. Y kuadrat min 9. Y kurang 9 sama dengan 0. Kan? Jadi Y-nya? Y-nya 3. Nah, Y kuadrat sama dengan 9. Maka Y sama dengan? 3 plus minus 3 atau Y sama dengan negatif 3. Ya, gitu kan? Nah, terus gambar apa? Gambar fase lainnya. Nah, fase lain gini. Iya. Ini apa tadi? Ada 2 titik kritis. Ini berapa? Di atas? 3. 3. Yang ini? Min 3. Negatif 3. 3. Nah, Anda substitusikan nilai yang lebih besar 3 ke sini. Positif, negatif. Ambil misalkan 4. Kalau Y-nya 4, maka ini hasilnya apa? Positif. Ah, positif. Itu kan? Iya. Berarti ke atas. Nah, kalau di bawah 3, ambil 0. Kalau 0 gimana? Negatif. Nah, negatif kan? Berarti ke Iya. bawah. Nah, ini upper untuk 3, ini lower untuk 3. Atau upper untuk negatif 3. Sama kan? Sama, ini nggak usah dites lagi kan? Ya, di atas negatif 3 ambil 0 sama. Nah, sekarang di bawah negatif 3 atau lower dari negatif 3. Ambil berapa negatif berapa? Negatif 4 ya? Kalau negatif 4 gimana? Positif. Positif. Jadi di sini positif, gambarnya ke atas kan? Nah, iya. Nah, di sini kita buat tadi apa? Garis kritis. Garis kritis. Nah, ini ini negatif, ini 3, ini negatif 3. Lihat gambarnya. Di atas 3, ke atas kan? Ya, ambil aja nih. Ini nggak usah pakai sembarang, Anda aja ambil. Ini nggak tahu titik berapa, pokoknya lebih besar dari 3 kan, di atas 3. Jadi gambarnya gitu kan? Betul? Ya, betul. Terus di bawah 3 ya ambil sebarang titik, misalkan 0. Ini turun. Gitu kan? Turun. Ya. Nah, yang ini di bawah negatif 3 positif. Ini supaya ini sebarangan diberi notasi aja Y0. Berarti artinya titik tetap. Ini Y0-nya boleh. Ini kan gimana? Dari kiri ke kanan naik. Naik. Nah, gitu kan? Jika Anda simpulkan sekarang. Y dengan 3, titik kritis apa? Lihat. Naik. Halo? Naik, Pak. Kan? Stabil. Ya, ini nih. Kan? Lihat. Menjauh kan? Oh ya. Di atasnya menjauh, di bawahnya juga menjauh. Jadi titik kritis yang tadi menjauh. Nah, coba lihat nih menjauh itu. Ini kan? Ini ke atas positif negatif. Ya. Titik kritisnya tak stabil. Oh ya, tidak stabil. Nah, tak stabil. Satu lagi. Y sama dengan negatif 3. Lihat. Mendekat. Upper mendekat, lower mendekat. Apa Berarti tadi? Stabil.
Nah, TK-nya, titik TK-nya kritisnya stabil. stabil. Oh, Atau ada juga dikatakan level atraktor ya, atau stabil asimptotik sama saja ya. Ya itu selesai gitu aja kan. Mudah ya? iya Pak. Insya Allah. Ya, kalau bisa. Ya, nanti Anda coba ada soalnya sebentar. Nah, tentukan ini selesai. Titik kritis dan jenisnya ya. Nomor 1. Ya, jadi jelas ya untuk menentukan titik jenisnya itu harus PP-nya di PL-nya dibuat, PP-nya juga dibuat. Dan nanti soalnya nggak usah disalin ya, nanti dikirim, di share. Kita akan lanjutkan ke pasal berikutnya. Yaitu PD peubah terpisah. Ya. Nah ini metodenya sebut metode pemisahan peubah atau metode peubah terpisah. Nah maka PD yang dapat diselesaikan dengan metode ini disebut PD peubah terpisah. Anda sudah baca di sana, kita lihat di materi.
Ya. Coba perhatikan pemisahan peubah. Nah, ini Anda integral yang kita akan gunakan, diingatkan bahwa integral dari dy selanjutnya tambah c dan seterusnya ya. Ini ya, Anda dilihat sudah ada di naskah Anda. Nah, kemudian ini selesaikan integral dy sama dengan integral 2x. Nah, integralnya demikian ya, dan seterusnya. Nah, ini juga sama ya, Anda saya jelaskan Anda. Nah, ini mudah. Nanti sambil jalan dengan soal ya. Nah, kita akan lanjut ke PD peubah terpisah. Jadi maksudnya ya, secara eksplisit peubah y di sebelah kiri, peubah x di sebelah kanan atau sebaliknya boleh. Ya, pokoknya ini sudah terpisah. Peubahnya ada di dua ruas yang berbeda. Nah, ciri khas dari PD peubah terpisah yaitu dy dx-nya ya. Nah, ini secara umum PD peubah terpisah itu dy per dx itu dengan fungsi dari fy. Nah, f-nya itu merupakan ya fxy-nya itu adalah f baik f fungsi dari x kali g fungsi dari y. Nah, kalau dapat seperti ini maka itu peubah terpisah. Coba perhatikan di berikutnya. Nah, ini terpisah enggak? Bentar. Nah, di sini. Ini terpisah bukan? Ya, coba perhatikan. dy per dx dikurang 2x-nya sama 0, maka kita bentuk dalam bentuk eksplisit sama dengan 2x kali y. Kemudian kita lihat ini bentuknya f kali x fungsi f kali fungsi y. Maka ini peubah terpisah. Ya. Jadi coba perhatikan contohnya ini dy per dx ini dengan 3x, saya misalkan 3x y. Ini peubah terpisah. Karena ini f kali. Tapi kalau Anda saya punya gini dy per dx itu dengan 3x ditambah y, ini bukan peubah terpisah. Karena penjumlahan. Kalau peubah terpisah harus perkalian. Jadi di sini kita akan selesaikan. Pisahkan peubah itu. Jadi dari dy per dx sama dengan 3xy, maka kedua ruas dikalikan dengan dx. Maka kita peroleh dy sama dengan 3xy dx. Nah, karena di sebelah kanan, di ruas kanan masih ada y, maka kita kalikan dengan 1 per y. Dengan syarat y-nya tidak sama 0. Jadi kita peroleh 1 per y dy sama dengan 3x dx. Nah, dari sini kita peroleh integralkan karena sudah terpisah, integralkan integral 1 per y dy sama dengan integral 3x dx. Nah, diintegralkan ini adalah ln y sama dengan 1/3 3/2 sorry. 3/2 x kuadrat. Ini ditambah tadi. Ini saya maaf. Ini ln y ditambah c. 1 ini dengan 3/2 x kuadrat ditambah c2. Maka kita peroleh di sini ln y sama dengan 3/2 x kuadrat ditambah c2 dikurang
C1. Nah, ini kita misalkan C2, C3 misalkan atau C. Atau misalnya ini misalkan C3. Jadi kita peroleh ln Y sama dengan 3/2 X kuadrat ditambah C3. Maka Y, ini harga mutlak Y adalah E pangkat 3/2 X kuadrat ditambah C3. Ingat, ini kalau kita punya ln X sama dengan A. Maka X dengan E pangkat A. Ya. Kemudian kita punya E pangkat A ditambah B. Ini sama dengan E pangkat A kali E pangkat B. Ya. Ini. Dari sini diperoleh E pangkat 3/2 X kuadrat kali E pangkat C3. Kita misalkan E pangkat C3 itu sama dengan C. Ini dapat ditulis C kali E pangkat 3/2 X kuadrat. Ya. Nah, karena C-nya di kita lebih besar 0, maka harga mutlaknya hilang. Jadi Y sama dengan ini. Ini adalah solusi umumnya. Ya, solusi umum dari PD yang tadi DY sama 3XY. Apakah betul ini? Ini cek. Ini selesai ya. Pekerjaan kita selesai di sini. Tapi kita ingin ngecek. Cek. Nah. Turunkan Y. DY per DX sama dengan, ini bukan kewajiban, hanya ingin Anda bekerjanya sampai di sini. Hanya meyakinkan apa betul solusinya. Diturunkan DY per DX itu adalah C kali E pangkat 3/2 X kuadrat kali turunan ini terhadap X, 3X. Itu kan? Ya. Nah, dari Y sama dengan C E pangkat 3/2 X kuadrat, maka diperoleh di sini C itu sama dengan Y per E pangkat 3/2 X kuadrat. Nah, sekarang substitusikan ke sini C-nya. Jadi DY per DX sama dengan, nah C-nya ganti. C ini diganti. Kalau itu kan, nah diperoleh Y per E pangkat 3/2 X kuadrat ya, kali E pangkat 3/2 X kuadrat kali 3X. Ini 1. Maka kita peroleh Y dengan Y kali 3X atau 3XY. DY per DX. Nah ini kan sama ya dengan soal. Ini yang ngecek. Jadi selesai ini betul. Udah ada pertanyaan? Untuk peubah terpisah? Halo? Enggak ada, Pak. Hah? Udah? Tidak Bisa? ada. Hah? Udah? Nah, nanti akan dipotokkan ya. Nah, berikutnya. Tadi contoh 1. Sekarang contoh 2. DY per DX
sama dengan negatif X per Y. Nah, kemudian ada syarat awal bahwa Y 4 itu sama dengan 3. Ini disebut masalah nilai awal ya. Ini persamaan diferensial ditambah beserta syarat awalnya disebut masalah nilai awal. Atau disebut di sini ini MNA. Masalah nilai awal. Siapa yang mau coba mengerjakan? Sebentar, saya kirimkan dulu ya foto ini. Yang bentar. Ini TT 9 ya? 11, Pak. Hah? 11. TT 11? Iya. Ya. Ya. Saya fotokan dulu sebentar. Biar ada bayangan. Ya, silakan pelajari. Silakan yang mau ngerjakan ini dapat poin. Udah di-share di grup. Ada yang mencoba? Silakan. Boleh Pak mencoba, Pak? Ya, silakan. Ini dengan siapa? Taruli, Pak. Aruli ya. Catat sendiri ya. Coba gimana? Ya. Dipindah ruas dulu, Pak, Y sama X-nya. Ya? Pindah ruas dulu Y-nya, Pak. Kenapa dipindah ruasnya gimana? Ini kan gini. Itu Iya, kan jadi Y DY sama dengan min X DX, Pak. dikalikan gitu kan. Bukan pindah Ya. ruas. Ini dikalikan dengan Y. Hah? Dikalikan dengan Y sama DX, Pak. Y dx kan? Betul ya? Ya. Ini kalikan Y dx berarti tinggal Y DY. dy. Ini sedangkan Min X DX. negatif. Nah, X dx. Terus Diintegralkan, Pak. integralkan ini Integral min X DX, sih, Pak. hasilnya 1/2 Y kuadrat tambah C1. Negatif 1/2 X kuadrat plus C2. terus
C1-nya dipindah ke kanan, Pak. Ya. Terus ya boleh. Setengah gini. Ya, Ini maksud Anda? Itu? ya Pak. Habis Terus? itu dikali 2 semuanya, Pak. Kalikan 2. Ini ya boleh dikalikan 2. Jadi Y kuadrat sama dengan min X kuadrat tambah 2 C2 kurang C1. ya udah ini kita misalkan aja ya. C3 ya. Sudah Oh ya, dikalikan Pak. kan? Ya. Atau jadi C aja gitu ya. Boleh. Ya. Ini sama dengan C. Dikalikan 2 jadi C. Terus? Diakarkan Pak semuanya. Nah, ini saya perbaiki ya. Supaya enak jadi gini saya nulisnya. Betul nggak? Oh iya, Pak. Jadi persamaan apa kira-kira ini? Yang Lingkaran, berbeda? Pak. Itu. Lingkaran jari-jarinya? C. Akar C. Hah? Akar C. Akar C. Good. Bagus kamu ya. Nah, jadi kita masukkan tadi syarat awalnya. Y4 sama dengan 3. Artinya X-nya 4, Y-nya 3. Maka diperoleh apa? Diperoleh C-nya, Pak. Ya, jadi gimana? Jadi 4 kuadrat kan? ya, Ditambah tambah 3 kuadrat sama dengan dengan C. Jadi C berapa? 5 kuadrat, Pak. Dan dari C dengan Ya. 25 kan? Ya. Jadi, nah ini selesaian khusus karena C-nya sudah diganti. Jadi selesaian khususnya X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Ini merupakan jari-jari lingkaran dengan jari-jari 5, pusatnya 0, bagus kamu ya. Ya itu ya saya maksud ya. Ya. Oh, Pak, Ya. mau tanya itu Y kurung 4 sama dengan 3 dari mana ya, Pak? Hah? Y kurung 4 sama dengan 3. Ini diketahui dari soal. Ini di atas di soalnya ada. Nggak kelihatan. Nah ini diketahui. Oh, oke. Di soalnya. Selesaikan atau cari selesaian khusus jika ini. Ya ini dua-duanya disebut masalah nilai awal MNA. Ininya persamaan diferensial, ini syarat awal. Persamaan diferensial dengan syarat awal disebut masalah nilai awal. Artinya kita mencari C. Kalau masih ada C itu masih solusi umum. Nah, di sini yang ini adalah solusi umum. SU. Nah, yang ini adalah SK selesaian khusus. Ada lagi yang bertanya? Kalau selesaikan itu artinya mencari selesai umum atau selesai khusus.
Ya, coba disalin ya. Nanti dikirim ya. Tapi ini selesaikan dulu. Sebentar, saya foto dulu. Bisa dilanjutkan? Halo? Halo? Oh, Bisa, Pak. Bisa, ya. Pak. Kita lanjutkan dengan lihat di layar ya. Reduksi persamaan homogen ke bentuk separabel. Nah, ini suatu persamaan. Ini sebuah fungsi ya. Bukan order, tapi gini. Ini judulnya PD koefisien fungsi homogen. Nah, jadi bentuk umumnya M fungsi dari X dan Y, dx ditambah N fungsi dari X dan Y, dy sama dengan 0. Nah, ini dikatakan fungsi homogen jika M ini adalah PD homogen
adalah PD homogen, ya. PD koefisien fungsi homogen jika M fungsi dari X dan Y dan N fungsi dari X dan Y adalah fungsi homogen berderajat sama. Nah, itu. Saya sebentar, saya buka lagi satu layar. Nah, coba perhatikan nih. Terlihat nggak? Ini terbaca nggak? Yang di layar? Yang di screen? Halo? Terlihat, Pak. Ada jawab. Ya, coba perhatikan. Bentuk umum persamaan diferensial homogen adalah seperti ini, ya. Ya. Di mana F dan G-nya itu fungsi homogen berderajat sama. Ya, ini berderajat sama, derajat N. Ini T pangkat N. Nah, sekarang kalau fungsi ini homogen enggak? Nah, setiap X dan Y diganti dengan TX. Maka FTX TY dengan TX, nah yang masukkan, kali TY dikurang TX kuadrat. Nah, dioperasikan, maka kita peroleh T kuadrat kali XY dikurang 3X. Maka ini T kuadrat kali FXY, kan? Ini F fungsi dari XY. Maka ini adalah fungsi homogen berderajat 2. Ya. Itu. Kemudian contoh berikutnya. Nah, ini homogen, ini berderajat 1, kan? Ini berderajat 1. Derajat 1 bagi derajat 1. Nah, yang ini tidak homogen. Nah, ini X tambah Y tambah 2. Kalau ada fungsi, ada konstantanya, pasti tidak homogen. Yang ini homogen. Karena masukkan TX. Ini 2TX dan tambah TY. Ini TX dikurang TY. T-nya dikeluarkan, kan? Jadi T kali 2X tambah Y per T kali X kurang Y. Berarti T, ya. Jadi T pangkat 0. Jadi ini berderajat sama. Ya. Ini berarti homogen. Dan ini juga Anda lihat itu adalah fungsi homogen. Nah, bagaimana cara menyelesaikan PD fungsi koefisien fungsi homogen? Saya ambil contoh ini. Anda bisa dilihat di tulisan saya, di pin ya. Tulisan saya di pin. Halo? Nanti saya share juga yang ini. Tapi Anda harus lihat prosesnya. Nah, cari selesai umumnya. Carilah SU dari PD. Nah, ini saya tulis DY per DX itu sama dengan 3Y kuadrat ditambah X kuadrat per XY. Nah, Anda boleh tes apakah fungsi homogen. Jadi tadi F-nya adalah FXY-nya adalah 3Y kuadrat tambah X kuadrat. Maka FTX TY itu adalah 3 kali T kuadrat X kuadrat ditambah Y
kuadrat ditambah 3 kuadrat X kuadrat. Maka ini diperoleh T kuadrat kali 3Y kuadrat ditambah X kuadrat. Ini berarti derajat 2 kan? GTX TY itu adalah TX kali TY. Ini sedangkan T kuadrat kali XY. Nah, ini sedangkan T kuadrat kali G. Nah, ini tadi FTX TY-nya itu sedangkan T pangkat 2 kali F fungsi X dari Y. Ya, ini juga sama, maka GTX TY sama dengan T kuadrat kali GXY. Nah, ini sama kuadrat. Nah, bagaimana menyelesaikannya? Kita misalkan di sini sudah ada, ya. Ini ada, tapi Anda harus lihat prosesnya. Misal Y dengan X kali Z. Ini turunkan terhadap X, berarti DY per DX itu sama dengan Z. Nah, ini perkalian dua fungsi, turunannya masih ingat? Turunan dua fungsi, perkalian dua fungsi, ini Z ditambah X kali DZ per DX. Nah, yang ini semuanya masukkan ke persamaan semua. DY DX-nya diganti, DY DX yang ini diganti. DY DX-nya dengan Z ditambah X DZ per DX sama dengan 3XY kuadrat, Y-nya diganti dengan XZ. Jadi 3 kali XZ kuadrat ditambah X kuadrat per X kali XZ. Ini diperoleh 3 X kuadrat Z kuadrat ditambah X kuadrat per X kuadrat Z. Keluarkan X kuadratnya, tinggal 3 Z kuadrat ditambah 1 per X kuadrat kali Z. Nah, ininya habis. Sehingga diperoleh di sini X kali DZ per DX sama dengan 3Z kuadrat tambah 1 per Z dikurang Z. Nah, di sini ada prosesnya ya. Ya. Ini sedikit lagi. Atau Anda bisa telusuri ya. Di sini sudah ada tadi penjelasan yang penting di sini. Anda bisa lihat. Nanti saya kirimkan. Sebentar, saya kirim dulu. Ya, udah dikirim ya.
Cari yang peubah terpisahnya. Yang PD homogennya. Bisa dilanjut? Halo, bisa dilanjut? Yang contoh ini kita lanjutkan. Halo. Bisa, Pak. Ya, itu udah dikirim ya di grup bahannya. Bahan yang saya jelaskan. Nah, kita peroleh tadi Z X kali DZ per DX itu sama dengan 3Z kuadrat kurang tambah 1. 3Z kuadrat dikurang 1, ditambah 1 dikurang Z per Z. Nah, yang ruas kanan itu jadi 3Z kuadrat ditambah 1 dikurang Z kuadrat per Z. Ya, ini sama dengan 2Z kuadrat ditambah 1 per Z. Nah, ini oleh X dz per dx. Seperti tadi, kedua ruas kalikan dengan dx per x, kemudian kalikan dengan z per 2z kuadrat ditambah 1. Maka diperoleh di sini z per 2z kuadrat tambah 1 dz sama dengan dx per x. Ya, udah kelihatan di sini? Sampai sini paham? Kedua ruas diintegralkan, integral Z per 2Z kuadrat tambah 1 dz itu sama dengan integral dx per x. Nah, ini menjadi apa di sini? Ini kan bisa keluar gini. Setengah. Oh, U-nya adalah 2Z kuadrat. Maka DU itu adalah 4Z dz. Atau 1/4 DU sama dengan Z dz. Betul nggak?
Ya, ini kita lihat seperempat DU sama Z DZ. Jadi ini kita Z DZ-nya diganti dengan seperempat kali integral 1/U DU sama dengan ini integral dx per x. Untuk memudahkan, ini kalikan 4, jadi integral 1/U DU sama dengan 4 kali integral dx per x. Nah, ini diperoleh ln U. Nah, C1, C2-nya disatukan, langsung jadi 4 ln X ditambah C. Nah, dari sini diperoleh ln X tambah C. Maka kita peroleh di sini ln E, ln U dikurang 4 ln X itu sama dengan C. Ingat 4 ln X itu sama dengan ln X pangkat 4. Jadi sini peroleh ln U per ln X pangkat 4. Sama dengan C. Nah, ini ln U dikurang ln X itu sama dengan ln U per X pangkat 4. Nah, ini sama dengan C. Maka kita peroleh U per X pangkat 4 itu sama dengan E pangkat C. Ya. Nah, E pangkat C kita ini misalkan C lagi, jadi U sama dengan C kali X pangkat 4. Ya. Jadi U-nya kita ganti lagi tadi. U-nya itu adalah 2Z kuadrat ditambah 1 sama dengan CX pangkat 4. Nah, yang ini ganti lagi. Dari 2Z kuadrat ditambah 1 sama dengan CX pangkat 4. Z-nya tuh tadi kan Y per X. Jadi Z 2 kali Y per X kuadrat tambah 1 sama dengan CX pangkat 4. Maka diperoleh di sini 2Y kuadrat per X kuadrat ditambah 1 sama dengan CX pangkat 4. Nah, ini supaya mudah kalikan X kuadrat. Jadi 2Y kuadrat ditambah X kuadrat dikurang CX pangkat 4 sama dengan 0. Ya, jadi ini SU-nya yang ditanyakan.
Assalamualaikum. Halo, sebentar. Iya, Halo, Pak. ya, kuliahnya udah selesai. Nanti ada soal untuk PD homogen. Nanti menyusul saya potokannya. Ini Siap, udah Pak. kelewatan soalnya ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Kak. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama.